Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatul Inayah, kelas 5 Ekonomi Syariah B dengan NIM 18172011059 akan menjelaskan materi tentang perkembangan ekonomi di negara Vietnam. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vietnam adalah negara Republik Sosialis. Merdeka pada 2 September 1945. Luas wilayah 331.041 km persegi. Ada bukit, gunung, dan dataran rendah. Vietnam adalah dataran yang berbentuk es. Penduduk Vietnam sangat bangga akan hal ini. Bagian utara berupa tanah tinggi dan delta Sungai Merah. Bagian selatan berupa pantai, pegunungan, hutan, dan tanah kurang subur. Vietnam memiliki banyak tempat wisata. Halong Bay dianggap sebagai pemandangan paling indah di Vietnam. Di Vietnam terdapat juga Taman Nasional Phong Nha Ke Bang yang termasuk World Natural Heritage Site oleh UNESCO. Penduduknya berjumlah sekitar 92,9 juta. Kegiatan ekonominya pertanian, industri, dan pertambangan. 80% penduduknya asli Vietnam. Asal kalian tahu, Vietnam dulunya adalah negara yang termiskin di dunia. Lalu, kenapa sih sekarang Vietnam menjadi negara yang tahan resesi? Audio Jungle. Perang Vietnam yang berlangsung sekitar 20 tahun dan berakhir pada tahun 1975 menyebabkan kegiatan ekonomi Vietnam tersendat. Kemudian, pada tahun 1980, PDB Vietnam berada di level 200 US dollar hingga 300 US dollar. Audio Jungle. Audio Jungle. Tahun 1986 ada reformasi ekonomi dan politik. Saat itu, Vietnam pertumbuhan ekonominya melesat hingga 6-7% dan menyaingi Cina. Lalu, apalagi ya tentang Vietnam? Pada periode itu, Vietnam pertama kalinya menciptakan undang-undang penanaman modal. Selain itu, Vietnam juga memberi kesempatan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Vietnam. Nilai ekspor Vietnam melampaui batas PDB, sehingga Vietnam dipercaya untuk menggarap proyek besar. Yang pertama ada perusahaan Nike dan yang kedua ada pabrik Samsung. Pada tahun 1995, Vietnam bergabung dengan ASEAN. Kemudian pada tahun 2000, Vietnam menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat mengenai perdagangan bebas. Kemudian pada tahun 2007, Vietnam bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Perekonomian Vietnam
negara mana yang tertinggi se-Asia Tenggara adalah negara Singapura dengan peringkat 27. Ada sekitar 12.075 orang terpapar ataupun terinfeksi COVID-19, bertambah 897 orang jika dibandingkan dengan hari yang lalu. Tapi kalau kita bicara orang yang meninggal dunia, masih tetap sama dibandingkan dengan hari kemarin, hanya 12 orang saja. Kalau kita bandingkan lagi dengan Indonesia menempati peringkat 36, terinfeksi 8.211 orang. Tapi kalau kita bicara angka meninggal dunia, ada 689 orang bertambah 42 orang, dan ini angkanya lebih besar dan paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Maka Indonesia menduduki peringkat pertama untuk angka kematian karena COVID-19. Dan ada juga Filipina di peringkat 42, Malaysia dan juga Thailand. Kita berharap bersama bahwa negara Indonesia pun masih bisa menekan kasus kematian dan juga meningkatkan lagi kasus kesembuhan ataupun pasien-pasien yang sembuh semakin banyak hari demi hari, hingga akhirnya angka-angka karena COVID-19 ini bisa stagnan paling tidak, sehingga tidak ada lagi kasus positif di Indonesia. Dan berharap saja semua itu berjalan dengan maksimal karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita bicara soal kebijakan, mungkin saja bisa mencontek apa yang dilakukan oleh salah satu negara di Asia Tenggara yang dikatakan cukup sukses, yaitu Vietnam. Ini viral di mana-mana, mencuri perhatian dunia karena lockdown COVID-19. Di negaranya berhasil tanpa ada korban jiwanya sama sekali, hanya ada 0 orang, tidak ada sama sekali orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Sementara kalau kita bicara soal jumlah yang positif ada 270 dan yang sembuh 225 orang, semakin mendekati jumlah orang yang kemudian terpapar COVID-19. Itu artinya hanya ada selisih kurang lebih 40 orang saja lagi yang saat ini masih terus dirawat di rumah sakit setempat. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam yang mungkin bisa kita lakukan sekarang? Sejak 1 Februari 2020 penerbangan dari dan ke Tiongkok ini dihentikan. Vietnam merupakan negara pertama yang melakukan penerbangan penghentian ataupun penghentian penerbangan ke Tiongkok. Padahal Vietnam ini berbatasan langsung dengan Tiongkok, dan pada awal Januari bahkan di pekan raya Imlek gitu ya, hari raya Imlek maksud saya, itu tanggal 25 Januari, mereka sudah ada pembatasan sosial, tidak ada perayaan Imlek di sana. Padahal Imlek itu kan merupakan salah satu perayaan yang mayoritas dilakukan oleh warga Vietnam. Kemudian juga seluruh warga yang datang dari luar negeri wajib karantina di kamp militer di sana. Hanya ada ranjang susun, ya bagaimana barak militer gitu ya, Anda bisa bayangkan. Kemudian makannya 3 kali sehari diantarkan oleh para tentara, hanya sampai depan tenda saja. Kemudian untuk identitas yang terpapar COVID-19 di negara Vietnam ini terungkap loh, diungkap namanya siapa, alamatnya di mana, usianya berapa, siapa saja yang kemudian bisa berinteraksi. Jadi kalau misalnya orang itu positif terus habis ke restoran atau ke gym, nah itu semua harus tutup. Kemudian juga disiplin karantina. Sebagai negara sosialis, masyarakatnya sangat patuh terhadap warga, terhadap negaranya maksud saya. Jadi sanksi-sanksi yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah sangat dipatuhi. Jadi kita harus sama-sama, karena karantina disebutkan oleh WHO ini menjadi salah satu andalan negara Vietnam yang melakukan social distancing mulai Februari, kemudian juga April dilakukan. Jadi total 22 hari ada lockdown di sana, lockdown secara regional, dan per hari ini sudah mulai dilonggarkan, tepatnya di Hanoi ataupun Ho Chi Minh. Itu daerah-daerah yang cukup sibuk loh padahal, karena sudah tidak ada lagi penambahan kasus dalam beberapa hari terakhir, sekitar 6 sampai 8 hari terakhir di Vietnam. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengikuti jejak Vietnam yang merupakan salah satu negara Asia Tenggara juga, dengan masyarakatnya yang patuh selama masa karantina. Jika sakit silakan isolasi mandiri, menghubungi dokter, tidak bertemu dengan keluarga ataupun kerabat yang lainnya, dan selama puasa meningkatkan imunitasnya. Jadi ibadah di rumah, kemudian stay at home, work from home, itu benar-benar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan saja kita bisa mengikuti jejak Vietnam yang berhasil dengan karantina ya. Benar, dengan karantina dan juga tetap physical distancing. Kalau kita lihat kan sudah banyak video beredar ketika akhirnya banyak menyumbangkan bantuan-bantuan pemerintah, menyumbangkan bantuan, warganya itu tetap menjaga physical distancing gitu. Dan juga penerapan denda. Di Jerman saja dendanya sampai 500 euro atau sekitar 8 juta kalau melanggar itu. Betul. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya denda sih sanksinya betul-betul ya. Jangan ada kata kendor supaya kita semua ya terbebas dari corona secepat mungkin. Iya, benar sekali. Kita Dengan strategi yang baik, kondisi ekonomi negara Vietnam tetap kokoh
dan pertumbuhan ekonomi masih positif pada kuartal 1 tahun 2020, yakni di level 3,8%. Audio Jungle. Itulah teman-teman perkembangan ekonomi negara Vietnam dari zaman dahulu hingga sekarang, yaitu tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.